أشهد أن لا إله إلا الله. Bahwa dulu Indonesia ini tidak bisa tertawa tersenyum seperti saat ini. Kita bisa saksikan semuanya dalam sejarah bahwa Indonesia dahulu sebelum merdeka penuh dengan tangisan, penuh dengan derayan air mata. Bahwa Indonesia dahulu penuh dengan kucuran dan tetesan darah, bahkan hilangnya nyawa. Demi untuk bertahan hidup dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hari ini kita hanya menikmati. Hari ini kita hanya merasakan apa yang mereka lakukan dahulu. Oleh karena itu, marilah kita jadi bangsa yang baik, kita jadi generasi bangsa yang baik, kita jadi penerus yang baik. Dengan cara menghargai kemerdekaan ini. Apa itu jas hijau? Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Tanggal 22 Oktober tahun 1945, dulu ketika proklamasi kemerdekaan telah dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, bukan berarti Indonesia enak-enak saja. Tetapi Indonesia diguncang dahsyat dengan semakin bertubi-tubinya penjajahan oleh kaum Belanda, oleh bangsa Belanda ke Indonesia. Sehingga Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari, salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama, mengeluarkan sebuah resolusi yang disebut dengan resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945, mengajak seluruh santri dan seluruh bangsa Indonesia untuk melawan segala jenis penjajahan, bahwa penjajahan harus dimusnahkan dan siapa saja yang berani melawan itu adalah jihad, mati syahid, menang mendapatkan pahala. Resolusi jihad itu kemudian membangkitkan semangat bangsa Indonesia, khususnya para santri dan ulama, untuk melawan penjajah. Sehingga tidak lama pecahlah perang yang paling dahsyat di Surabaya, sampai saking dahsyatnya perang itu dikenang hari ini sebagai Hari Pahlawan. Hari santri, kenapa kok tidak disebut hari ulama, kok tidak disebut hari kiai, kok hanya disebut hari santri? Karena semua kiai
itu adalah santri. Kiai santrinya kiainya, kiainya santrinya kiai, maka seluruhnya adalah santri. Kita hari ini patut berbangga menyandang sebagai identitas sebagai santri, karena jejak sejarah kita pernah membanggakan bangsa Indonesia membantu melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Menjelang peringatan Hari Santri, banyak kejadian-kejadian yang menyudutkan pesantren, yang menyudutkan kiai, yang menyudutkan santri. Mulai dari tragedi bencana robohnya salah satu mushola pondok pesantren Al-Hosini Sidoarjo yang dikecam oleh pihak-pihak yang tidak berpikir baik terhadap pesantren dan kiai. Itu adalah sebuah musibah yang patut kita renungkan bersama, yang patut kita hargai perjuangan-perjuangan santri yang sedang mondok di pesantren. Yang kedua, salah satu tayangan yang ditayangkan oleh salah satu TV swasta yang telah mencoreng, mencederai dan menghina kiai-kiai kita, menghina pesantren-pesantren kita, itu patut untuk tidak dicontoh. Marilah kita cerdas dalam bermedsos, hati-hati dalam berkomentar. Mulutmu harimaumu. Sekali lagi, kita patut menghargai kegiatan Hari Santri khususnya tahun 2025 ini sebagai wujud kecintaan kita kepada bangsa, untuk merawat kemerdekaan, untuk menghargai kemerdekaan, dan sebagai wujud kebanggaan kita sebagai santri. Sekali lagi, yang terakhir, kami berharap kepada kalian semua, khususnya anak-anak atau murid dari MI, dari PAUD sampai SMA, Darul Ulum, Yayasan Darul Barokah, berbanggalah menyandang predikat sebagai santri. Kalian adalah santrinya para guru-guru yang mengajar di sini. Ada yang dari pondok pesantren Nurul Jadi, ada yang dari pondok pesantren Gendong, ada yang dari pondok pesantren Tegal Siwalan, dari Gedung Sari, dari Banyu Putih Kidul, dan lain sebagainya. Kalau kalian hari ini santrinya Ustadz Habibi, maka kalian adalah santrinya Ki Haji Syarif Hidayatullah. Kalau kalian santrinya Ki Haji Syarif Hidayatullah, maka kalian adalah santrinya pondok pesantren Banyu Putih Kidul. Kalau kalian santrinya pondok pesantren Banyu Putih Kidul, maka kalian adalah santri-santrinya para wali songo.